Indonesia pernah dipimpin oleh presiden wanita pertama dan bukan di masa yang mudah, tapi justru di saat negara sedang butuh stabilitas. Lalu, bagaimana sebenarnya sistem pemerintahan di masa itu berjalan? Hai, aku Simsin Sinura Adenoira, nomor presensi 32. Dan pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang pemerintahan pada masa Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Presiden Indonesia kelima dari tahun 2001 hingga 2004. Masa kepemimpinannya terjadi setelah Reformasi 1998, yaitu periode perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Pada saat itu, kondisi Indonesia masih belum stabil. Ekonomi baru mulai pulih dari krisis 1998, situasi politik masih mengalami penyesuaian, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sedang dibangun kembali. Karena itu, fokus utama pemerintahan Megawati adalah menjaga stabilitas negara. Indonesia pada masa Megawati menerapkan sistem demokrasi konstitusional. Artinya, pemerintahan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, presiden yang menjalankan pemerintahan, yang kedua, legislatif, yaitu DPR yang membuat undang-undang, dan yudikatif, yaitu lembaga peradilan yang menegakkan hukum. Pembagian kekuasaan ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan setiap lembaga saling mengawasi. Ada pula peristiwa penting yang terjadi selama masa jabatan Megawati. Contohnya seperti upaya pemulihan ekonomi yang mulai menunjukkan hasil, terjadinya bom Bali tahun 2002 yang menjadi tantangan besar dalam bidang keamanan, dan peningkatan hubungan internasional untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia. Visi pemerintahan Megawati adalah mewujudkan Indonesia yang stabil, bersatu, dan demokratis. Untuk mencapainya, beberapa misi utama yang dilakukan antara lain: memulihkan ekonomi nasional, menegakkan hukum dan memberantas korupsi, serta menjaga persatuan dan keamanan negara. Beberapa kebijakan penting yang diambil antara lain: pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga untuk memberantas korupsi, privatisasi beberapa BUMN untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, dan yang terakhir, upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi negara secara menyeluruh. Nah, dampak dari pemerintahan ini mulai terlihat, seperti kondisi negara yang lebih stabil, demokrasi yang semakin berkembang, dan Indonesia yang lebih siap menghadapi perkembangan di masa depan. Secara keseluruhan, masa pemerintahan Megawati merupakan fase penting dalam proses pemulihan Indonesia setelah reformasi, sekaligus langkah menuju sistem demokrasi yang lebih matang. Saya tidak akan mundur untuk kepentingan rakyat. Megawati Soekarno Putri. Segitu aja dari aku, sampai jumpa!